Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa nabiyyinal mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil jazail awfa, amma ba'du. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah perintahkan kepada kita untuk agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Ia ingatkan, ia larang agar kita tidak jatuh dalam kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada panutan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana kita juga senantiasa mendoakan semua keluarganya Rasulullah, para sahabat pilihan, dan siapapun yang mengikuti atau menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan usia kita hari ini di bulan Ramadan. Apa kabar semuanya? Sehat walafiat? Ya, alhamdulillah, ya, kita berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan insya Allah apa yang dilakukan hari ini, ibadah puasa, akan menjadi amalan yang memperberat timbangan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Sembari juga tentunya kita berharap bahwa amal ibadah ini tidak hanya bermanfaat nanti di hari akhirat, tapi hari ini di dunia juga insya Allah akan memberikan kemudahan kepada urusan-urusan dunia kita. Khususnya bahwa hari ini kita yang berada dalam suasana pandemi belum selesai, mudah-mudahan dengan ibadah puasa hari ini Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita, Allah tolak bala, Allah jauhkan kita dari mara bahaya, dari musibah, sehingga virus corona segera berakhir dari Republik Indonesia ini, dan tentunya juga dari belahan dunia semuanya. Para kader, simpatisan, masyarakat Partai Keadilan Sejahtera yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbicara tentang niat. Ya. Kedudukan niat dalam amal ibadah itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan niat, amal ibadah itu bisa diterima atau ditolak. Contoh, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ada seseorang, Zukira rajul, seseorang lelaki, yuqatilu syaja'atan, yuqatilu hamiyatan. Dia berperang dengan niat supaya dianggap sebagai pemberani, atau dia berperang supaya dianggap dia membela masyarakatnya, fanatismenya kepada sukunya. Apakah yang seperti ini dikatakan fisabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang dengan niatan supaya agama Allah Subhanahu wa taala ini tinggi, artinya ikhlas karena Allah, itulah yang dinamakan fisabilillah. Berjuangnya di jalan Allah, berjuangnya karena Allah, dan itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan amal-amal yang lain. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika kita menyembelih kurban, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah amalan yang dilandasi dengan ketakwaan atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga secara umum amal ibadah semuanya itu tidak diterima oleh Allah kecuali memang dilakukan dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa diperintahkan beribadah itu harus dengan keikhlasan. Ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus. Artinya kalau nggak ikhlas itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah begitu. Apa itu niat? Kalau secara bahasa niat itu disebutkan bahwa qasdus syai'i mu'tarinan bil fi'li. Keinginan kita melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Nah, ingin mau sholat, ketika mau melakukan ada keinginan dalam hati, kemudian bersamaan dengan perbuatan. Nah, secara bahasa itulah yang dinamakan dengan niat. Qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li. Keinginan melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Tetapi secara syariat, apa yang disebut dengan ikhlas? Ikhlas itu adalah bahwa melakukan amal ibadah, melakukan amal soleh, melakukan kebajikan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakan ya Muhammad, aku ini manusia sama dengan kalian. Cuman bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa itu wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala esa. Nah, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nantinya, artinya perjumpaannya dalam keadaan Allah ridho, Allah sayang, Allah suka, ya. Maka falyamal amalan sholiha, dia harus beramal dengan amal yang soleh, dan dalam amalnya itu wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dalam ibadahnya itu jangan sedikit pun ada menyekutukan Allah. Artinya niatnya ada karena Allah, juga ada karena yang lainnya. Itu Allah tidak mau, tidak suka, dan Allah tidak akan terima. Dari ayat ini ulama kita Fudail bin Iyad mengatakan bahwa amal tidak akan diterima oleh Allah. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah terpenuhi dua syarat yang disebutkan oleh ayat ini. Yang pertama itu hatta yakuna shawaban, bahwa yang dilakukan itu adalah benar. Benar artinya sesuai dengan yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, ayyakuna khalisan, bahwa dilakukannya amal ibadah itu betul-betul ikhlas, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini puasa kita juga begitu, Bapak Ibu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati kita, karena betapa banyak orang yang berpuasa yang didapatnya bukan pahala, bukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya lapar dan haus saja. Sebagaimana isyarat hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi hazzun ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang didapat bukan pahala, bukan ridhonya Allah, tetapi lapar dan dahaga saja. Kenapa? Boleh jadi satu di antara sekian banyak penyebab yang menjadikan dia tidak bermakna ibadah puasa ini, cacat dalam niatnya. Ada orang puasa supaya badannya langsing, diet, ya. Ada orang berpuasa karena ndak enak sama kawan-kawan yang pada puasa semuanya kalau dia sendirian tidak puasa. Nah, yang seperti ini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan
Karena yang diinginkan beramal ibadah berpuasa itu harus benar-benar karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala saja. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari akhirat nanti ternyata ada orang yang merasa bahwa amalnya itu banyak, kebajikannya banyak, ibadahnya banyak, dan itu dihadirkan di hadapan dia. Wa qadimna ila ma 'amilu min amal faja'alnahu hama'an mansura. Didatangkan semua yang dilakukannya. Kalau dalam hadis ada yang disebutkan keamsali jibali Tihamah, besar sekali gunung seperti gunung Tihamah. Ya, salah satu nama gunung yang ada di Arab Saudi sana. Besar sekali. Tetapi amal yang banyak ini, amal yang besar ini, serta-merta kemudian tiba-tiba haba'an mansura, berterbangan kayak debu, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena dilakukan selama ini di dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengharapkan yang lain-lain. Ada mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, ya, karena tidak enak dan seterusnya. Itu tidak boleh. Supaya amal kita bermanfaat dunia dan akhirat, sama-sama ayo kita pertama tadi ikuti panduan yang diajarkan oleh Rasulullah. Secara khusus dalam tema kali ini adalah ikhlaskan niat hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat saya pribadi dan kita semuanya. Amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah adalah dari orang-orang yang bertakwa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.